Halo guys, apa kabar kalian semua di sana dimanapun berada? Pada konten video kali ini saya akan membahas film yang dibintangi dan disutradarai oleh aktor seni bela diri Hong Kong, Donnie Yen. Film ini berjudul Sakra yang diadaptasi dari sebuah novel wuxia The My Gods and Semai Devils tahun 1960-an karya Jin Yong. Di film ini Donnie Yen berperan sebagai Qiao Feng, sosok pria yang heroik, setia, dan seluruh dunia seni bela diri menghormatinya. Dia merupakan pemimpin geng pengemis sebuah organisasi seni bela diri di dinasti Song Utara. Seperti apakah kisahnya? Film diawali dengan menampilkan seorang anak bayi yang ditinggalkan di depan pintu rumah pasangan orang Kaipang. Pasangan itu bahagia karena tidak memiliki anak. Seiring berjalannya waktu, anak itu tumbuh besar menjadi seniman bela diri. Adegan berganti saat anak itu dikejar para perampok berkuda. Adegan berganti di sebuah restoran. Datang segerombolan orang yang dipimpin botak berewokan dengan anting nampak seperti kawat seling bekas. Mereka memanggilnya biksu. Mereka mampir untuk makan. Feng yang sudah berada di dalam restoran tahu apa yang mereka bawa. Mereka membawanya untuk dijadikan sebagai persembahan di makam Gusu Murongbo. Lalu ini yang terjadi. Feng mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus 18 tapak penakluk naga. Setelah selesai bertarung, biksu baru mengetahui kalau lawannya adalah Qiao Feng, ketua Kaipang. Diceritakan, Feng memimpin gengnya dan selalu menang dalam pertempuran untuk mempertahankan tanah mereka melawan penjajah asing dari utara. Bahkan, ia mampu menyapu bersih puluhan lawan seorang diri. Beberapa hari kemudian pendekar Kaipang berkumpul. Mereka memberitahu Feng bahwa ada pengkhianat. Dia berstatus tinggi di Kaipang dan pengkhianat yang mereka maksud adalah Qiao Feng. Feng dituduh membunuh wakil ketua Ma. Feng membantah karena Feng tidak punya dendam dengan wakil ketua Ma. Feng lalu bertanya siapa yang menuduhnya. Kemudian istri Ma keluar. Perkenalkan, Kang Min. Dia mengatakan ketua Ma memberitahunya ketika masih hidup bahwa surat ini yang bisa mengungkapkan jati diri Feng yang sebenarnya. Ketua Ma selalu khawatir Feng akan membunuhnya, dan jika kelak memang dibunuh, pastinya itu tindakan Feng. Kemudian Bai Shijing membacakan isi surat tersebut di hadapan para anggota Kaipang. Isi surat itu adalah, Qiao Feng bukan dari sukuku, orang tua kandungnya mati di tangan orang Song. Feng tidak mengetahui asal-usul kelahirannya, dan bukan hanya Kaipang yang akan dihancurkan, namun dunia persilatan juga akan mengalami bencana besar. Tak lama Tetua Su datang dan bercerita, pahlawan daratan tengah di bawah kepemimpinan kakak utama pergi ke Yanmen Guan menyerang tentara Khitan. Ketua Wang juga ikut bersama mereka. Ketika itu ada sepasang suami istri Khitan tersesat ke dalam kelompok pertempuran. Mereka tewas mengenaskan dan meninggalkan bayi dalam gendongan. Lalu ketika Feng sudah besar, Ketua Wang ingin kedudukan Ketua Kaipang diserahkan kepada Feng karena Feng membuat prestasi yang besar. Lalu kakak utama menulis surat itu kepada Wang karena Wang tidak tahu soal asal-usul Feng. Namun Wang sekarat. Kemudian dikirimlah surat itu ke wakil ketua Ma. Feng kemudian berkata, pernahkah kalian berpikir surat ini bisa saja dipalsukan dan perkataan Tetua Su itu benar atau salah? Namun apapun alasannya, posisi Feng tetap dicopot dan menusukkan pisau penegak hukum. Sebelum Feng pergi, dia berkata, pria sejati tak bertentangan dengan hati nurani. Sekarang bukan lagi ketua Kaipang dan semua fitnah akan diselidikinya. Serta seumur hidup Feng tak akan melukai bangsa Song satu nyawa pun. Di sisi lain, perkenalkan Murongfu, musuh bebuyutan Kaipang. Dia melihat pencopotan posisi Feng, lalu menyuruh Azu pergi ke kuil Shaolin. Setelah pencopotan posisi itu, Feng kembali ke rumah orang tua angkatnya untuk menanyakan asal-usul dirinya. Namun saat sampai rumah, orang tua angkat Feng sekarat dan mati sebelum berbicara sesuatu ke Feng. Kemudian tetangganya datang untuk mengambil hasil panen.
mereka melihat Feng yang sedang memegangi ayah angkatnya. Mereka kira Feng yang telah membunuhnya. Kemudian malamnya Feng menemui gurunya untuk menanyakan dirinya dari bangsa Song atau Khitan. Namun ternyata gurunya sudah mati dan seseorang melihatnya. Dia kira Feng juga yang membunuhnya. Feng lalu pergi untuk mencari si pembunuh. Belum pergi jauh, Feng melihat orang yang tadi menuduhnya. Lalu Feng menangkap orang itu dan bertanya kepadanya. Belum dijawab, tiba-tiba ada teriakan kitab tenaga dalam Yi Jinjing dicuri. Saat Feng mengetahui kalau itu perempuan ditambah kena jurus tabak besi, Feng langsung membawanya kabur dan dibawa ke sebuah gubuk. Lalu Feng menyalurkan energi untuk menyelamatkan nyawanya. Namun itu hanya untuk menahan agar tidak cepat mati. Feng kemudian bertanya siapa dia dan kenapa mencuri kitab Shaolin. Lalu dia ngasih tahu namanya adalah Azu. Dia tidak mencuri, tapi hanya meminjam untuk dipelajari. Setelahnya akan mengembalikan kitab itu. Kemudian Feng membawanya pergi untuk menemui tabib Shu, karena di seluruh dunia hanya tabib Shu yang bisa menyembuhkan luka itu. Dalam perjalanannya, Azu memberitahu Feng bahwa sebenarnya dia adalah pembantu keluarga Murong. Dia disuruh Murong Fu untuk mencuri kitab Shaolin. Setelah berhasil mencuri kitab itu, Murong Fu akan memberitahu siapa orang tuanya, dikarenakan Azu tidak tahu asal usulnya. Kemudian Feng sampai di Juxian dan minta bantuan tabib Shu untuk kesembuhan Azu. Namun tabib Shu tidak ingin membantu karena Feng telah berkhianat. Lalu Kang Min mengatakan jika ingin pertolongan dari tabib maka nyawa tukar dengan nyawa. Feng mengiyakan dan tak takut bertarung sendirian melawan para pendekar Kaipang. Dan terjadilah. Saat Feng pingsan dan hampir mati, datang seseorang berjubah mengambil Feng dan kabur. Azu yang masih tertinggal hampir ditusuk pedang oleh Kang Min. Namun tabib Shu mencegahnya karena Feng telah berani bertarung sendirian dan mempertaruhkan nyawanya demi Azu. Kemudian Feng disembuhkan oleh orang berjubah itu. Saat Feng sembuh, orang berjubah itu berkata, "Jangan sia-siakan nyawamu demi seorang perempuan. Khitan dan bangsa Song itu musuh bebuyutan." Dan dia ngasih tahu nama ayah kandung Feng. Lalu orang berjubah itu pergi dan menolak memberitahu siapa dirinya. Di sisi lain, Azu telah sembuh, lalu kabur dengan cara menyamar sebagai tabib dan membakar kliniknya. Feng yang sudah sembuh pun mencari Azu, namun kondisi klinik itu sudah hangus bekas terbakar. Tiba-tiba ada serangan dari belakang. Ternyata Murong Fu yang terkenal serangan tiba-tiba dari belakang. Murong Fu mengajak Feng untuk bersatu dan menguasai dunia persilatan. Namun Feng menolak. Kemudian Murong Fu pergi dan memberitahu keberadaan Azu. Sampailah di suatu tempat yang nampak tidak asing bagi Feng. Tak lama Azu datang. Lalu Feng mengutarakan rencananya. Feng akan mengajak Azu pergi keluar tembok besar, kemudian akan menggembala sapi dan kambing, serta akan mundur dari dunia persilatan setelah semua urusan dari masing-masing mereka selesai, yaitu mencari asal-usul dan mencari siapa dalang di balik semua kekacauan yang telah terjadi. Malamnya, Azu menyamar sebagai Kang Min untuk mencari tahu keberadaan Duan Zhengchun, karena dialah yang telah membunuh kedua orang tua Feng pada saat penyerangan tentara Khitan.
dapatlah informasi kalau Duan Zhengchun ada di Jinghu. Lalu Feng dan Azu pergi ke Jinghu. Saat sampai di Jinghu, ada pertengkaran antara ayah, ibu, dan anak. Lalu saat ayah itu hampir terkena jarum, Feng melemparkan bambu yang membuat jarum itu terkena bambu. Kemudian ayah itu berterima kasih pada Feng, dan kebetulan ayah itu adalah Duan Zhengchun. Lalu di dalam rumah mereka ribut lagi. Kebetulan Azu mendengar percakapan mereka bahwa mereka punya anak perempuan yang dibuang, dan ternyata anak itu adalah Azu. Namun Duan Zhengchun dan istrinya tidak mengetahui kalau Azu adalah anak perempuannya yang dibuang. Malamnya Feng yang baru kembali dari kuil melihat Duan Zhengchun ada di perahu. Lalu Feng menghampirinya dan mengatakan, 30 tahun lalu kau membunuh orang tuaku saat pertempuran di Yanmenguan. 30 tahun kemudian kau mengacaukan dunia persilatan. Tanpa ragu Feng membunuh Duan Zhengchun. Namun ternyata itu adalah Azu yang menyamar sebagai Zhengchun. Azu sengaja menyamar untuk menyelamatkan ayahnya. Kemudian Feng membawa Azu ke rumah Duan Zhengchun. Lalu Duan Zhengchun bercerita bahwa 30 tahun lalu dia berada di Dali, belum pernah ke Yanmenguan, yang artinya dia tidak pernah ikut dalam pertempuran. Dan surat yang diceritakan Feng bukan dia yang menulisnya dan juga bukan kakak utama. 30年前，我一直在大理。至于你所说的那封信，是你们要找的带头大哥。你来杀我！ Feng pun baru sadar kalau dirinya dimanfaatkan untuk membunuh Duan Zhengchun dan untuk mengacaukan dunia persilatan. Semua kekacauan yang terjadi ini siasat dari Murongfu. Dia bersekongkol dengan Bai Shijing dan Kang Min. Murongfu ingin menghancurkan bangsa Song dan kerajaan Kaipang untuk membangkitkan kerajaan Yan. Feng kemudian pergi menemui Bai Shijing. Aji, adik Azu, tiba-tiba muncul mengancam Kang Min untuk balas dendam atas kematian kakaknya. Aji menyiram wajah Kang Min dengan ramuan yang membuat wajah jadi hancur. Kang Min pun minta bantuan, namun Bai Shijing tidak peduli. Lalu Feng menendangnya sampai keluar rumah. Ketika di luar ada Murong bersama pasukannya, Bai Shijing yang melihatnya pun menghampiri Murong. Namun bukannya pertolongan yang dia terima, justru anak panah yang dia dapat. Kang Min dan Feng juga dihujani panah. Feng berhasil menghindar, namun Kang Min terkena panah dan mati. Kemudian Feng keluar untuk menghabisi mereka. Aji mencoba membunuh Murong, namun gagal. Lalu Aji memberikan pedang pusaka ayahnya pada Feng. Kemudian jurus andalan Feng dikeluarkan, tapi Murongfu terus menghindar dan sampai di suatu tempat di mana orang-orang Kaipang mati dibunuh oleh Murongfu. Feng tambah marah dan jurusnya dikeluarkan lagi, namun Murongfu bisa mengembalikan jurusnya Feng. Feng kemudian pingsan. Saat Feng pingsan, muncul kenangan kata-kata gurunya. Saat hampir dibunuh Murong, Feng sadar lalu menghajarnya. Adegan pertarungan selesai. Feng kemudian menggembala sapi dan kambing. Namun di akhir film kita diperlihatkan Murong disembuhkan oleh seseorang, yang mana itu ternyata adalah ayahnya yang bernama Murongbo.
Ayahnya muncul karena Murongfu gagal membangkitkan kerajaan Yan. Di sisi lain, kita diperlihatkan orang yang menolong Feng saat Feng hampir mati mempertaruhkan nyawanya untuk pengobatan Azu. Orang berjubah itu ternyata adalah ayahnya Feng. Di tempat itulah ayahnya Feng mengenang istrinya dan Feng saat masih bayi. Dalam sebuah perjalanan, Murongbo muncul dengan pasukannya dan menyerang keluarga Feng. Ibunya Feng meninggal dalam serangan itu. Ayah dan anak selamat, namun ayahnya tidak sanggup merawat bayi sendirian dan dia ingin pergi mengasingkan diri. Lalu Feng dititipkan pada orang Kaipang. Namun saat Feng besar, dia difitnah. Kemudian ayahnya menghabisi orang tua angkat Feng dan membunuh gurunya Feng. Film selesai. Dilihat dari akhir filmnya, kemungkinan nantinya akan ada kelanjutan dari film ini. Salah satu pesan yang terkandung di film ini, pria sejati tak bertentangan dengan hati nurani dan berpegang teguhlah pada jalan yang benar. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian suka dan terhibur. Bantu subscribe dan like. Sampai di sini dulu. Bye. Thank you.